Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Riasport kembali menyapa Anda. Wah, udah lama banget ya kita nggak jumpa seperti ini ya. Apa kabar kalian semua? Semoga saja selalu sehat walafiat dan semoga saja selalu tambah banyak rezekinya. Amin ya robbal alamin. Yang lagi sakit, semoga saja diangkat penyakitnya dan cepat sembuh sehat walafiat seperti sedia kala. Yang lagi kesusahan, moga saja kesusahannya diangkat. Yang lagi kesulitan ekonomi, semoga saja mendapatkan ya berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang lagi jomblo mudah-mudahan dapat pacar. Tapi buat yang udah punya suami atau punya istri, gak usah minta pengen dua ya. Repot tuh urusannya. Oke, sepak bola Indonesia kembali bergulir ya. Meskipun ini adalah pramusim Piala Presiden 2025 yang banyak orang bilang banyak kontroversi kan, kenapa ini kenapa. Ya udahlah, kita nikmatin aja apa yang disaji di layar TV kita. Bagi yang kalian mungkin dekat ke stadion, bisa silakan saja datang langsung menyaksikan Piala Presiden. Nah, laga perdana adalah laga tuan rumah antara Persib Bandung ngelawan tim asal Thailand Port FC. Laga ini sebenarnya akan menjadi ulangan karena musim kemarin Persib pun melawan tim asal Thailand yang juga dimiliki oleh Presiden Federasi Thailand Madam Phang. Nah, bagaimana nih persiapan dua tim ini? Karena ini kan pramusim nih, otomatis pemain-pemainnya baru, persiapan pun mepet. Seperti apa sih kedua tim ini mempersiapkan untuk jelang laga pramusim ini? Apakah ada kejutan-kejutan baru ataukah seperti apa? Nah, makanya kita akan coba cari tahu sama-sama di channel ini. Tapi maaf ya kalau berisik ya. Maklumlah ini siang hari dan juga banyak aktivitas ya, oke? Tapi seperti biasa, sebelum kita bedah apa yang coba ditampilkan oleh kedua pelatih di kedua kesebelasan, saya tetap mau dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya masih sama kok, cukup dengan klik subscribe. Bagi yang belum subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah jelang laga Piala Presiden 2025, laga perdana ya, antara Persib Bandung ngelawan Port FC Thailand. Inilah laga perdana alias laga pembukaan Piala Presiden 2025. Turnamen yang pertama kali digelar itu di tahun 2015 silam. Namun musim ini agak lain nih. Sebab belum apa-apa udah banyak yang bilang ini kontroversi dan banyak yang kepanasan juga. Kontroversinya katanya lah ngapain ngundang tim luar, kan ini pramusim Liga Indonesia. Ya suka-suka yang bikin acara lah. Mau siapapun yang diundang itu hak mereka. Kecuali kalau misalnya turnamennya Piala Indonesia yang main ya tim luar itu baru agak aneh. Nah ini Piala Presiden ya terserah presiden lah. Dan yang kepanasan pun adalah tim-tim yang gak diajak ke Piala Presiden. Bilangnya mainnya mah ada yang di Jakarta, penonton ke stadion kami yang paling banyak. Persija mah gak diajakin. Dan berbagai nyinyiran lainnya. Padahal mereka nggak tahu kan konsep awal dibuatnya turnamen ini. Kan tujuan awalnya yang pertama agar pamor Liga Indonesia naik. Yang kedua, agar dua tim wakil Indonesia di Asia bisa sparingan dengan tim luar dengan format yang turnamen. Ya inilah serba salahnya tinggal di Indonesia. Giliran ada wakil Indonesia di Asia jeblok, malah diejekin, dibilangnya badut Asia. Giliran dikasih turnamen buat ngasah tim biar nggak terlalu jeblok di Asia, pada nyinjir. Netizen King Indo nih bos, senggol dong. Ngakunya King, tapi ilmu pendidikan sekolahnya pada jeblok. Ada. Apa kepanjangan dari MPR? Majelis MPR ya. Majelis Permusyawaratan Republik. Apa kepanjangan dari MPR? MPR. M-nya? PR. M-nya? PR. M-nya? Mas. M-nya tadi? Masa. C-nya? Peroleh. R-nya? Area. Ini apa? Tahu? R-nya? Ya udahlah ya, lupain aja yang kepanasan. Kita balik lagi ke pertandingan perdana Piala Presiden yang mempertemukan dua tim beda negara, beda peringkat, dan beda prestasi. Disebut beda negara karena Persib Bandung dari Indonesia dan Port FC dari Thailand. Berbeda peringkat, saat ini Persib ada di ranking 586 dunia, sementara Port FC saat ini ada di ranking 601 dunia. Lebih tinggi Persib sedikit ya. Di Asia, Persib ranking 47, sementara Port FC ranking 41, berarti beda tipis alias beti ya.
Tapi di Liga, Persib juara Liga 1 musim kemarin, sementara Port FC finish di urutan kelima. Tapi kalau kita bicara soal prestasi di kancah internasional, jelas Port FC di atas Persib. Port FC ini mungkin baru tahun depan aja kali ya hingga ikutin ACL 2, karena sebelum-sebelumnya Port FC ini selalu ikutan loh ya. Sementara Persib baru musim kemarin balik lagi ke ACL. Jadi secara pengalaman dan di dunia internasional atau di pertandingan internasional, mungkin Port FC jauh lebih berpengalaman di atas Persib. Dua tim ini sebenarnya udah pernah ketemu musim kemarin di ACL 2. Kala itu Port FC ini jadi runner up grup F ya, di bawahnya Lion City. Sementara Persib jadi juru kunci di grup ini ya. Dengan dua kali tim ini ketemu, Persib ini belum bisa mengalahkan Port FC, yakni dengan skor 0-1 kalah di kandang Persib dan 2-2 di kandang Port FC. Untuk pelatih, Persib masih memakai jasa Bojan Hodak dari Kroasia, sementara Port FC baru aja mengganti pelatih dari Rangsan Wiwatchaychok ke Alexander Gama dari Brazil. Oke, itu tadi ya sedikit kisi-kisi sebelum laga antara Port FC atau Persib lawan Port FC. Sekarang kita coba intip persiapan kedua tim ini aja. Di kubu Persib Bandung sebagai tuan rumah, dari awal pelatih Persib Bojan Hodak tak menargetkan apapun di Piala Presiden ini lo ya. Catat, Hodak tuh nggak nargetin apa-apa di Piala Presiden ini, sebab dengan 13 pemain yang keluar, otomatis Hodak ini harus memulai tim ini dari nol lagi. Ditambah persiapan yang mepet dan belum semua pemain hadir dalam latihan. Tujuan Bojan Hodak ikut Piala Presiden ini cuma buat sparingan, cuma cari apa ya, formasi baku deh untuk dipakai nanti di Liga, atau istilahnya uji coba deh dan lihat ini strategi yang bagus seperti apa sih yang bisa dipakai di Liga ya. Cuma itu sih tujuan Hodak ikut Piala Presiden ini. Ya meskipun kita tahu lah ya, Bojan Hodak ini bukanlah tipikal orang yang percaya pada hal mistis atau mitos. Ya ini soal katanya juara Piala Presiden jarang yang ada yang jadi juara di Liga. Hodak mah sabodo teuing cenah, teu percaya aing mah kanu kitu. Di latihan perdana kemarin, seperti biasa, yang dikeluhkan Bojan Hodak adalah stamina dan fisik para pemain Persib yang jauh drop dan sangat drop abis ya, terutama pemain-pemain senior. Di latihan perdana saja, tercatat cuma beberapa pemain aja yang sanggup atau staminanya masih oke sampai latihan terakhir. Di antaranya adalah Febri Haryadi dan Sadil Ramdhani. Sisanya loyo semua. Padahal jika kalian ingin tahu kenapa Hodak ini tuh membongkar susunan pemain atau melepas banyak pemain termasuk 8 pemain asing Persib, karena dua musim terakhir ini kalau kita perhatikan Hodak ini tuh pakai strategi yang berbeda 180 derajat loh ya. Di musim 2023-2024 Hodak ini selalu terkenal dengan strategi pragmatis yang mengandalkan serangan balik cepat. Bahkan Persib di musim itu dijuluki tim dengan serangan balik tercepat, yakni cuma 6 detik saja. Tapi kalau kita perhatikan musim kemarin ya, strategi seperti ini udah jarang dipakai Bojan Hodak. Hodak tuh lebih fleksibel ya, kadang pakai tiki taka, kadang pakai penguasaan bola atau ball position, kadang juga pakai pragmatis. Nah, kenapa Hodak ini berubah 180 derajat di musim kemarin? Karena menurut Hodak untuk menerapkan strategi yang udah dipakai di musim lalu, pertama udah kebaca strateginya, yang kedua stamina pemain Persibnya nggak kuat, makanya dibuang-buangin lah sama Hodak dan menggantinya dengan para pemain baru dengan tujuan agar strategi di musim 2023 dan 2024 kemarin itu bisa disatukan dalam satu musim ini. Jadi counter attack iya, tiki taka iya, ball position iya, jadi semua strategi bisa dipakai di musim depan dengan pemain-pemain yang staminanya lumayan mumpuni lah ya. Menghadapi Port FC, pemain asing yang belum datang saat berita ini dibuat Kamis siang ya, itu ada Ramon Tanki, Julio Cesar dan juga Patricio Maticardi. Jadi saat ini cuma ada 5 pemain asing yang baru ikut latihan, yakni Adam Zibek,
Luciano Goicoechea, William Barros, William Marsilio, dan Berguinho. Jadi kemungkinan 3 pemain asing baru Persib ini akan sulit ditampilkan lawan Port FC kecuali Julio Cesar. Kabarnya sih Julio Cesar akan tetap dipasang nih di laga lawan Port FC ini. Jadi kira-kira dengan kondisi seperti ini, ya inilah 2 formasi yang kemungkinan akan dipakai Boyan Hodak dalam menghadapi Port FC. Ingat, di Piala Presiden ini nggak ada batasan pemain asing lu ya. Berapapun pemain asing boleh langsung ditampilkan secara bersama-sama. Nah inilah 2 formasi yang bisa saja dipakai Hodak dalam menghadapi Port FC. Formasi pertama, kiper Adam Zibek, center back Hamra dan Julio Cesar, wingback ada Rezaldi dan Henhen, gelandang Berguinho dan Maklok, winger Febri dan Sadil, sementara di depan William Barros ditopang oleh Marsilio. Formasi 2, kiper Teja Paku Alam, back Hamra dan Dewangga, wingback ada Zalnando dan Henhen, gelandang Maklok dan Adam Alis, winger Goicoechea dan Sadil, dan depan tetap William Barros dan juga Marsilio. Kenapa Beckham gak ada? Karena Beckham masih umroh ya. Sementara di kubu Port FC, jelang hadapi musim baru, Port FC pun cuci gudang. Sejumlah pemain pun dicopot. Total itu ada 13 pemain yang dilepas oleh Port FC dan mendatangkan 13 pemain baru termasuk asing. Para pemain asing yang baru didatangkan oleh Port FC ada Matius Pato, Brian Veria, Rebin Sulaka, Matius Lin, dan juga Michael Vassgaard. Port FC pun merekrut striker timnas U19 Thailand, naturalisasi Inggris Kailan Ryan, serta striker timnas utama timnas Thailand Pochara Chainarong, dan juga bek tengah timnas Thailand Chalemsak Aoki. Kegagalan di Liga Thailand musim kemarin benar-benar jadi pukulan telak bagi Madam Phang. Madam Phang ini menyoroti kinerja permainan dari Port FC khususnya di sektor depan yang diisi oleh William Mota, Lonsana Domboya, Diego Tardelli, dan juga Penin Mpompa. Makanya 4 pemain ini didepak oleh Port FC. Alexandre Gama sendiri mengaku meskipun cuma tim undangan di Piala Presiden ini, tapi di ajang inilah dirinya dituntut untuk meracik strategi demi persiapan di Liga Thailand yang akan digelar bulan Agustus ini. Gama sendiri mengaku buta kekuatan tim-tim asal Indonesia, tapi dengan informasi dari para staf dan tim analis yang lebih dulu datang ke Indonesia, Gama pun setidaknya bisa sedikit dapat gambaran seperti apa sih tim-tim dari Indonesia itu. Modal berharga dipegang oleh Port FC karena bisa mengalahkan Persib di stadion yang sama musim lalu dengan skor tipis 0-1. Ditambah adanya Matius Pato yang pengalaman lawan Persib serta Asnawi yang berpengalaman main di Liga Indonesia. Yang diwaspadai oleh Gama cuma 1, yakni Boyan Hodak. Sebab Gama ini tuh tahu banget siapa Boyan Hodak. Menurut Gama, Hodak ini tipikal pelatih yang sulit ditebak. Kalau Hodak udah emosi, maka tim lawan harus hati-hati. Maka kemungkinan seperti inilah formasi yang akan dipakai Alexandre Gama dalam menghadapi Persib Bandung. Kiper Michael Vassgaard, center back Matius Lin dan juga Rebin Sulaka, back sayap Asnawi dan Supanat, gelandang Simura dan Ketsara, winger Bordin Pala dan Sri Pala, dan depan Matius Pato yang ditopang oleh Brian Veria. Laga Persib Bandung versus Port FC ini rencananya akan disiarkan secara langsung di Indosiar Minggu 6 Juli 2025 mulai pukul 15.30 waktu Indonesia Barat dari Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Oke, itu tadi ya sedikit kisi-kisi yang bisa kami sampaikan, kami berikan, kami bedah di jelang laga pramusim Piala Presiden 2025 antara Persib Bandung melawan Port FC dari Thailand. Kalau ada hal-hal yang kurang-kurang ataupun mungkin kelewat-kelewat ya harus dimaklum karena kan ini dua tim ini masih mempersiapkan skuadnya untuk musim depan ya. Jadi ya kalau ada pemain baru tambahan atau pemain berkurang itu harap dimaklum karena mungkin kita nggak bisa tahu nih kapan klub itu akan mengumumkan pemain baru, kapan juga akan melepas pemain yang udah ada. Nah, bagaimana sih jalannya laga kali ini dan ada intrik apa di laga kali ini? Itu semua kita akan bahas nanti di
fakta di balik laga usai laga ini. Makanya jangan kemana-mana. Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia, Timnas Indonesia, dan pernak-perniknya hanya di Rio Reasport. Makasih ya yang udah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Oke, sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Dan salam Rio Reasport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.